Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Faras dari kelas manajemen kelas K dengan NPM 1170300347. Saya akan mempresentasikan pengertian retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis, yaitu retailer, yang berarti memotong atau memecahkan sesuatu terkait dengan aktivitas yang dijalankan. Maka retail menunjukkan upaya untuk memecahkan barang atau produk yang dihasilkan distribusi oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah sebesar dan massal untuk dapat dikonsumsi konsumen akhir dengan makna retail. Selanjutnya, paradigma retail tradisional dan retail modern. Yang pertama, dalam retail perlunya memilih lokasi. Lokasi merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan retail. Yang kedua, tidak memperhitungkan pembeli. Pengukuran dan prediksi potensi pembeli merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, jenis barang dagang yang tidak terarah. Salah satu aspek daya tarik retail bagi pelanggan adalah keragaman barang dagang. Yang keempat, yaitu tidak ada seleksi merek. Pelanggan retail telah menjadi sasaran iklan dari produsen barang dagang dengan merek-merek tertentu. Yang kelima, kurang memperhatikan pemasok. Seleksi terhadap pemasok merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam bisnis retail. Yang ketiga, peluang industri retail. Perbedaan dalam perkembangan format dasar retail yaitu secara mendasar format retail dapat dibedakan. 1. Pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan pemilikan. Meningkatnya konsentrasi industri. Hal ini terjadi sebagai akibat banyaknya retail yang harus dikeluarkan dari format tersebut sebagai dampak adanya persaingan. Terus, globalisasi. Yang pertama, pasar domestik yang semakin dewasa. Alasan inilah yang mendorong retail tersebut untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, ada sistem dan keahlian. Retail memiliki kemampuan mengatur toko-toko yang ada di pasar luar negeri dengan baik. Yang ketiga, penghalang perdagangan. Dengan adanya kebijakan internasional yang menghapuskan berbagai hambatan dalam perdagangan. Terus, bab selanjutnya ada peluang bisnis di Indonesia 1. Yang pertama itu di era tahun 1960-an, era perkembangan di mana tradisional yang terdiri atas perdagangan independen. Yang kedua, tahun 1960, era perkenalan retail modern dengan format department store. Yang ketiga, tahun 1970 sampai 1980-an, era perkembangan retail modern dengan format supermarket. Yang kedua, peluang bisnis di Indonesia 2. Pada tahun 2014, di 5 kota besar di Indonesia, yaitu ada Jakarta, Bandung, Semarang, dan Medan. Sama Jakarta menunjukkan peningkatan indeks penjualan sebesar 6,3% dan 11,2% untuk bulanan dan tahunan. Ya, sekian saya menjelaskan untuk presentasi tugas khususan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.